Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novanta Prawira, NIM 190911050. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum pidana internasional, yang mana yaitu mengapa secara teoritis maupun praktis penggunaan istilah hukum pidana internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah hukum internasional pidana. Karena secara teoritis maupun praktis penggunaan istilah hukum pidana internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah hukum internasional pidana, karena dalam penggunaan istilah hukum internasional pidana tersebut mengandung makna yang seakan-akan di dunia terdapat yang pertama, adanya KUHP dunia, lalu yang kedua, adanya hakim, jaksa, dan pengacara dunia, lalu yang ketiga, adanya hukum dunia, lalu yang keempat, adanya pertanggungjawaban pidana terhadap negara, yang kelima, adanya hukum internasional yang sekarang berlaku itu adalah bersifat suborientif. Maka selanjutnya jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dikatakan bahwa 5 unsur tersebut jelas tidak mungkin dan tidak diketemukan di belahan dunia manapun, dikarenakan masing-masing negara itu mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat satu dengan yang lainnya dengan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu setelah itu hukum internasional itu sendiri juga bersifat koordinatif, dalam artian bahwa hukum internasional berlaku untuk menjelaskan kepentingan masing-masing negara yang sederajat satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada satupun negara di dunia merasa dirinya sebagai negara yang superior maupun inferior, sehingga bisa didikte dan diintervensi. Lalu mengenai contoh-contoh dari tindak pidana transnasional, yaitu menurut Robert Cray et al. Dalam bukunya, yang mana beliau memberikan bentuk-bentuk tindak pidana transnasional, diantaranya yaitu perdagangan narkotika, yang kedua ada pembajakan kapal, lalu adanya perbudakan, lalu ada penyiksaan, lalu adanya perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Lalu kejahatan internasional dapat merujuk pada Statuta Roma 2002, yang mana menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam statuta tersebut diterangkan berbagai jenis kejahatan, yang mana berisikan yang pertama yaitu genosida pada pasal 6, lalu ada kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 7, lalu ada kejahatan perang pada pasal 8, lalu yang keempat adanya agresi pada pasal 8 bis. Lalu yang termasuk dalam kejahatan nasional yang berdimensi internasional yaitu terorisme dan money laundering. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.